Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, kelas 9, putra dan putri, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ya. Insyaallah kita selalu dalam kondisi sehat, selalu Allah lindungi kita dari berbagai wabah. Oke. Selanjutnya kita kali ini pertemuan kedua ya, Nak ya. Kali ini kita pertemuan kedua setelah beberapa waktu lalu kita membahas masalah goals, tujuan kita. Tujuan kalian berada di kelas 9 ini apa nanti? Itu ya. Oke, sebelum kita mulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita kali ini yaitu mengenai motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Oke. Ya. Tema kita kali ini mengenai motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Sebelum kita masuk kepada tema, ada tujuan khususnya. Tujuannya itu apa? Yaitu kita dapat memahami dan memiliki belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional serta ekonomi dari para tokoh inspiratif. Mungkin sebelum terlalu jauh ya, kalian juga punya tokoh-tokoh yang memang menyemangati diri kalian ya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, ayah bunda kalian dulu lah gitu. Oke. Selanjutnya ya. Dia ada ice breaking dulu ya. Oke, biasa BK kalau sebelum kita masuk materi, kita ada ice breaking dulu. Ya. Tebak gambar dan persepsi. Ini bagaimana cara kita melihat gambar tergantung persepsi kita. Apa sih gambar yang Ibu mau tayangkan? Lihat nih, ya. Ini ada gambar apa nih? Iya, betul. Gambar seorang laki-laki. Betul ya. Kemudian pertanyaannya, ya. Tapi ini yang jelas bukan wajahnya Aiman, bukan juga wajahnya Fikri, juga bukan wajahnya Rama ya. Ya. Ini wajah ini adalah wajah seorang laki-laki pastinya. Oke, pertanyaannya, wajah tersebut terlihat ke samping atau ke depan? Ya, oke. Ada yang jawab ke samping, ya. Ada yang juga jawab ke depan. Nah, ada yang ke samping, ada juga jawab yang ke depan. Ya, itu bagaimana tergantung persepsi kita. Benar dua-duanya jawabannya. Nah, ada lagi nih yang kedua nih, gambarnya nih. Lihat. Perhatikan gambar ini, ya. Apakah ini sebuah wajah, ya, atau tulisan? Ya, ada yang bilang wajah, ada yang juga bilang tulisan. Dua-duanya betul, ya. Tergantung persepsi kita, bagaimana cara kita melihatnya, dari sudut apa. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ada persepsinya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Dan dari pengalaman tersebut banyak yang didapat, yang dipetik dan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ya. Pengalaman berharap kita dapat menjalani kehidupan kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Terkadang belajar dari pengalaman orang lain pun bisa membuat kita menjadi sangat berguna. Belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain tentu saja memiliki beberapa pengalaman yang berbeda dari yang kita alami. Pengalaman saya sudah pasti berbeda dengan pengalaman Hakim, pengalaman Fikri, kemudian lagi pengalaman Ijun beda ya. Pengalaman saya dengan Bilkis beda gitu. Ya.
Kemudian selain itu dengan belajar dari pengalaman orang lain kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang kita. Kenapa? Karena jika kita hanya melihat dari sudut pandang kita, seorang diri nih, saya hanya melihat diri saya sendiri, kita tidak akan mengenal dunia secara luas dan akan selalu berpikiran sempit. Karena yang kita lihat hanya diri kita sendiri. Jadi bagai katak dalam tempurung. Seakan-akan sudah wah lah diri kita. Padahal kalau kita bandingkan dengan yang lain, belum ada apa-apanya. Oke, jadi di situ kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah sukses untuk menginspirasi kesuksesan kita sebagai motivasi buat kita. Oke, selanjutnya ya, manusia memiliki keinginan. Apa sih keinginan yang dimiliki manusia itu? Pertama itu keinginan akan kecukupan, betul sekali. Kecukupan sandang, pangan, kemudian lagi rumah dan sebagainya. Ya, termasuk juga perangkat-perangkat yang menunjang pembelajaran kita. Ada gadget, ada laptop, itu. Kemudian keinginan kita untuk mendapatkan kasih sayang, betul sekali nak. Ya, kita berharap ada kasih sayang kita dari orang tua, dari orang-orang terdekat kita, ya. Itu. Kemudian keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Nah, kalau ini memang perlu ada prosesnya. Bagaimana kita memperoleh kehormatan dan kebanggaan, itu ada prosesnya, ya. Tidak instan, itu ada proses. Keinginan untuk mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, betul sekali. Kalau kita dalam kondisi nyaman, tenang, insya Allah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita secara fokus. Ya, kalau kita lagi suasana hati kita tidak tenang, ya, kita lagi bad mood, nah itu kemungkinan kita tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita secara fokus. Oke. Kemudian keinginan mendapatkan kebebasan. Kebebasan apa? Ya. Kalau kita kalian sebagai santri, kebebasan itu juga harus ada dibatasi. Sama, ya. Kebebasan bagaimana? Kebebasan ada yang diatur oleh peraturan tata tertib sekolah dan secara universal kita sebagai umat muslim, peraturan kita ya, kebebasan kita pun ada aturannya. Apa yang mengatur? Al-Qur'an dan Al-Hadits. Itu nah. Kemudian keinginan kita untuk maju dalam memiliki kecerdasan. Nah, ini ada usaha kita. Harus ada proses kita, harus ada usaha, ya. Seperti beberapa waktu lalu, goals tidak akan bisa tercapai tanpa action, tanpa usaha kita. Nah, ini harus ada nih, ya. Ya, keinginan untuk maju itu ada usaha kita tentunya. Selanjutnya, bagaimana syarat kita untuk berdiri sendiri, untuk mandiri? Ya, saya yakin 2 tahun lalu kalian sudah belajar untuk mandiri selama di MBS ini, ya, mandiri dari berbagai hal, ya. Ketika menyuci, mungkin ada yang di laundry, tapi bagaimana harus menata lemari sendiri, ya, harus antri makanan, nggak ada yang dibawain, ya, kecuali lagi dalam kondisi sakit, beda lagi, ya, harus antri, kita harus benar-benar mandiri di sini, ya. Ketika kangen kita sama orang tua, kita harus coba untuk menahannya. Karena apa? Kita berproses untuk menjadi insan yang mandiri. Nah, nih, tuh. Ya, apa syaratnya? Kita percaya pada diri kita sendiri. Ya, kita harus trust, harus yakin bahwa kita bisa. Nih kalian sudah 75% nih trust dengan kondisi seperti kalian sebagai santri. Karena apa? 25% lagi ya. Kalian saat ini kan udah kelas 9. Insya Allah kalian lulus dengan hasil terbaik. Ya, oke. Percaya pada diri kita sendiri. Itu. Kita yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak akan bisa. Nggak akan bisa sesuatu itu terjadi kalau kita nggak yakin. Oke, selanjutnya kepribadian yang menyenangkan. Ya, ini pun berproses, ya. Tapi kalau kita berharap disenangi semua orang, itu impossible. Tapi kalau kita berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan, it's okay, ya. Karena apa? Biasanya kalau orang yang menyenangkan banyak yang suka. Pun ada juga yang nggak suka, gitu. Terus bagaimana? Kita berusaha, ya, berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang menyenangkan buat orang lain dan buat diri kita sendiri.
Mensyukuri diri sendiri, betul sekali ya. Kalian dengan kondisi seperti sekarang ini masih harus tetap bersyukur. Bersyukur bagaimana ya? Alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan. Ya, kalian bisa ikuti belajar, kalian bisa mengikuti belajar walaupun dengan melalui pembelajaran daring di saat ini. Ya, kalian bisa berada di pesantren, ya, kalian bisa ikut belajar. Di luar sana tidak sedikit orang-orang yang pengen sekali masuk pesantren tapi tidak berkemampuan. Itu nak, ya, bersyukur, mensyukuri diri sendiri, ya. Oke. Karena kalau kita bersyukur, kita berarti berterima kasih juga kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, inna asykarun nasya asykaru lillahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersyukur, setidaknya sejatinya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bangun tidur, yang kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kehidupan setelah kita tidur beberapa jam, ya. Oke. Kemudian menghilangkan perasaan rendah diri. Ya, beda. Rendah diri dengan rendah hati beda. Ya, kalau rendah diri itu persamaannya itu adalah minder. Ya, minder ini bisa diobati. Ya, minder ini bisa diatasi. Ada kok teman-teman kita yang waktu teman-teman kalian ya yang waktu kelas 7 masih minder, belum bisa bergaul dengan kalian, dengan sesama kalian ya. Akan tetapi lambat tahun bisa masuk di komunitas kalian, ya, bisa masuk di kelas kalian, bisa berbaur, bersosialisasi dengan kalian. Ya. Nih, kalau yang ada rasa rendah diri sampai kelas 9 belum hilang, coba nanti konsul sama ibu. Ya. Coba apa yang menyebabkan rendah diri? Ya, beda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu tawadu, sifat yang mulia, gitu. Oke, selanjutnya ya, untuk bisa mandiri kita harus disiplin terhadap diri sendiri, betul sekali. Selama ini kalian dipaksa untuk disiplin, ya, disiplin bangun pagi, disiplin untuk qiyamul lail, disiplin untuk belajar, disiplin untuk mencoba belajar untuk berpuasa Senin Kamis, ya, selalu disiplin. Kemudian penuh semangat dan keberanian. Ya, dalam kebenaran kita harus punya semangat untuk keberanian. Oke. Selanjutnya, kita bisa belajar dari beberapa tokoh inspiratif berikut ini. Oke. Ya, siapa sih tokoh-tokoh yang akan Ibu tampilkan di sini? Ya. Ini ada Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic ini adalah seorang motivator internasional. Dengan kondisi tubuhnya seperti ini, nak, ya, tidak ada tangan, tidak punya kaki, ya, tapi dia hebat, bisa sebagai motivator internasional. Kalau yang seperti ini saja bisa sebagai motivator, ya, kelasnya internasional lagi, bisa memberdayakan dirinya, pikirannya, ya, apalagi kalian yang dalam kondisi sempurna insyaallah, ya. Oke. Selanjutnya ada lagi Habibie Afsyah, ya, seorang internet marketer. Ini asli Indonesia ini, kalau tidak salah ya ini. Dia internet marketer. Kondisinya bagaimana? Nanti kita lihat. Ya. Ya, tadi ya Nick Vujicic, ya, seperti ini kondisinya. Tapi bagaimana dia bisa mengajar ribuan orang, ya, sebagai motivator. Ini kondisi dia waktu masih saat dia sekolah. Lihat cara memegang pensilnya bagaimana ya, nak, ya. Sedangkan dia kakinya dalam kondisi cacat, tangannya juga. Oke. Ya. Ini kisahnya. Waktu saya, dia bercerita,
Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi yang sangat berat. Iya, sudah pasti ya, dengan kondisi lahir dalam kondisi cacat, sudah pasti dia merasakan depresi, dipenuhi oleh kemarahan saya terhadap Tuhan. Iya, membuat saya ingin menyerah dari hidup. Nah, tapi karena saya selalu bergantung kepada orang lain. Iyalah, mau makan harus diambilkan dan seterusnya. Bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Iya ya, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Nah, jadi daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri saja hidup saya. Oh, dia pernah depresi berat, ya. Dia tidak menemukan arti dan tujuan hidupnya. Oke. Ya. Kemudian sebuah koran yang memuat artikel tentang seorang yang mampu menghadapi ketidakmampuannya, ya, dia membuka pikiran saya. Saya belum tahu nih siapa yang menginspirasi dia. Dia terbuka pikirannya, mungkin ya, saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat berbagai keberkahan yang diberikan Tuhan, dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa penuh, tapi saya melihat kekurangan ini sebagai karunia. Jadi dibalik, nak, ya, kekurangannya ini dianggap sebuah karunia. It's amazing, masya Allah, ya. Kita tidak perlu tahu, maksudnya meskipun dia bukan orang Muslim, tapi paling tidak dengan kondisi seperti ini kita bisa lihat bagaimana semangat hidupnya untuk survive, ya. Oke. Nah, ini tadi, ya. Habibie Afsyah, dia seorang marketer. Iya. Oke. Dia adalah Habibie Afsyah, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 19, muda dan cerdas. Dia menderita muscular dystrophy. Ini membuat otot-ototnya semakin lama semakin lemah dan fisiknya semakin lama semakin tidak berdaya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang internal marketer? Prinsipnya, belajar itu tidak pernah menyerah apapun yang terjadi, apapun keterbatasan dan kekurangan yang menjadi kelemahan kita, ya. Jadi beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan bahwa kita move dengan kelebihan kita, ya. Tidak usah terlalu memikirkan kekurangan kita, ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang berguna dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, dengan keadaan yang sempurna. Mungkin fisiknya seperti ini, tapi pikirannya luar biasa, ya, internet marketer loh. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ini dari Indonesia nih, ya. Rider pertama yang manggung di kancah balapan. Siapa nih? Ya, betul sekali, ya. Mas Rio. Dia selalu menempelkan ayat kursi loh, nak, di dashboard mobilnya. Paling tidak dengan menempelkan itu dia sudah mengingat dan dia berusaha untuk membaca. Oke, selanjutnya ada lagi nih, ada tokoh dunia juga, ya, Muhammad Al-Junde, ya, seorang remaja Muslim asal Suriah yang hijrah ke Lebanon. Karena peperangan di tanah kelahirannya kian memburuk, Muhammad pun mulai mengajarkan matematika dan fotografi pada anak-anak pengungsi Suriah saat dia berusia 12 tahun. Ya, seumuran kalian lah, ya, Masya Allah, Barakallah. Kemudian ia berhasil meraih penghargaan International Children's Peace Prize tahun 2017, ya, beberapa tahun lalu. Oke. Dari situ kalian bisa mempunyai juga. Mungkin ini adalah sebagian contoh dari tokoh inspiratif. Mungkin di antara kalian punya tokoh-tokoh yang lebih kalian kenal, ya. Apalagi saat ini kalian lebih bisa mobile, ya, bisa ini langsung dengan internet, kalian bisa searching bagaimana orang-orang yang dengan kondisi keterbatasan mereka, tapi mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat, bahkan menjadi tokoh-tokoh inspiratif dunia. Oke, di sini ada poin belajar. Apa sih poin belajar itu? Yang pertama ada impian, visi dan misi. Goals-nya apa? Ya, kok Bu Fitri baca goals? Iya, ya.
Sampai nanti kalian dewasa pun harus tetap punya goals. Kalau tidak ada goals, tidak ada tujuan, kalian nanti bisa keluar rel, ya, tidak fokus jadinya. Oke, dalam belajar harus punya impian, ya, visi dan misi. Oke, kemudian yang kedua, poin belajar yaitu sikap. Sikapnya apa? Diri kita sendiri yang tadi sudah saya sampaikan. Kita harus trust pada diri sendiri, ya, harus percaya, kita percaya diri, ya. Kemudian lagi dengan orang lain bagaimana, ya. Ini dengan usaha, dengan belajar bagaimana, dengan lingkungan bagaimana. Ini sikap kita. Ini akan mempengaruhi, ya. Tadi kita bicara tentang ada rendah diri, ada rendah hati. Yang mulia itu adalah rendah hati, bukan rendah diri, ya. Kemudian tidak pernah putus asa, ya. Ya, jangan pernah putus asa. Islam mengajarkan jangan pernah putus asa, ya. Suatu kali kalian coba kemudian gagal, coba lagi, ya. Insyaallah, ya, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Sungguh di balik kesulitan akan ada kemudahan. Coba kalian buka surat Al-Insyirah. Oke. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Ya, orang yang kreatif, inovatif banyak dicari orang. Ya, itu banyak disenangi orang. Ya, asal jangan sombong, ya. Gitu. Oke, selanjutnya mandiri. Ya, mandiri tadi sudah kita sampaikan, ya, poin-poin untuk mandiri. Berani ambil resiko. Ini yang berat, ya. Tapi ya itu dia, segala sesuatu ada resikonya. Kalau kita mau sukses ya kita harus berani ambil sikap, gitu, ya. Buat goal jangan yang rendah-rendah. Ya. Oke. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki satu kepribadian unggul. Ini nih, ya. Kalian bisa gak? Bisa, ya. Insyaallah bisa, ya. Semua dengan berproses, belajar, ya. Kemudian lagi mengenal dirinya sendiri. Ya, betul. Bagaimana dia mau mengenal orang lain kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri? Oke, selanjutnya mempunyai keahlian. Betul sekali, ya. Kemudian mempunyai kemauan yang tidak kalah pentingnya, ya. Keahlian bisa diasah dengan kemauan. Ada istilah where there is will there is way. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke, memiliki kekayaan mental dan spiritual nih, ya, harus kita miliki, ya. Sehingga nanti ketika di lapangan, di perjalanan kita ada yang nggak suka dengan kita, ya nggak apa-apa. Jadi kita harus perkuat dengan spiritual. Spiritual kita akan menjawab siapa kita mau disukai semua orang, ya, iya kan? Nabi aja masih banyak yang tidak suka, gitu, ya. Nih harus memiliki kekayaan mental dan spiritual. Ini harus dikuatkan. Oke, sehingga nanti ketika kita memiliki trouble kita udah lebih siap. Oke. Mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Ya, tadi kaitannya dengan kita kekuatan mental dan spiritual kita. Ya, oke. Beberapa kebiasaan kecil nih dalam kehidupan sehari-hari yang berakibat besar terhadap watak yang kreatif. Ya, ini bisa jadi tumpul nih, ya. Watak kita yang kreatif bisa jadi tumpul karena apa? Suka berbicara yang muluk-muluk, ya. Ini akan membuang-buang waktu nih, gitu. Kemudian bersikap malas. Nah, ini dia, ya. Kemalasan ini akan membuat kerugian. Oke. Selanjutnya cepat berpuas diri, ya. Udah cukup sih prestasi saya, gitu. Itu coba digali lagi, ya. Jangan cepat berpuas diri. Oke. Kemudian lagi jangan juga kalau orang yang dengan kondisi seperti ini mudah putus asa. Nih bisa berpengaruh nih. Udah saya nggak akan bisa. Bener nggak akan bisa. Ini nggak akan bisa membentuk kalian menjadi orang-orang yang sukses. Oke. Ini ada beberapa santri yang berprestasi. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi kalian nih. Ya, ada Agil Aulia Istiqomah. Kak Agil sudah lulus, beliau sekarang ada di pesantren Tahfiz, ya. Dia sampai 20 juz. Insyaallah, ya. Kalian boleh meniru dengan juz yang sudah diperoleh, ya. Gitu. Kebiasaan dia yang sederhana itu apa? Ada buku kecil dan ada pensil diselipkan di sini nih, di samping kerudungnya.
Jadi hal-hal yang kecil dicatat. Itu memang merepotkan, dan orang-orang yang yang cerdik, yang cerdas itu biasanya melakukan hal-hal yang unik memang, yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, ini diantaranya Agil melakukan itu. Oke, selanjutnya Kak Fadlan. Nah, ya, the best leader. Mungkin kalian juga sudah sering bersosial dengan Kak Fadlan ya. Oke, bisa belajar masalah leadernya dari kepemimpinan beliau selama ini. Kemudian Kak Akbar, nih, Akhi Akbar, Abu Rizal Akbar yang sudah mencapai 13 juz. Beberapa kali juga menjadi juara MHQ. Selanjutnya lagi ada Kak Teguh Habib Wibowo, ya, Akhi Habib. Nah, dia adalah orang yang mahir dalam bidang MIPA dan IT. Untuk usianya ini udah luar biasa sekali, ya. Oke. Kemudian lagi yang baru lulus kemarin, ya, ada beberapa santri MBS juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi kalian, karena kalian sering berinteraksi nih, ya. 2 tahun ya, dari kelas 8 dan kelas 9 berinteraksi dengan kakak-kakak kelas yang ini nih. Ada Kak Ibrahim ya, yang kemarin baru lulus ya, Kak Muna, Ibrahim Hanif Al-Muna, the best santri. Ya, kalian bisa tahu perilakunya, kesehariannya, yang baik-baik ya nak ya, yang dilihat dari mereka. Kemudian ada Kak Faisal Mujahid, ya, mahir dalam berorganisasi, ya, bahkan terkenal dengan organisator, inisiator dan komunikatif memang orangnya. Kemudian lagi ada Kak Akhi Fuad. Nah, beliau ini alhamdulillah ya lulus dalam seleksi untuk melanjutkan ke sekolah insan cendekia. Insyaallah ya, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi tokoh-tokoh inspiratif dari kakak-kakak kelas kalian juga. Oke, para tokoh dunia pun berkata, berusaha menjadi orang Islam yang berani untuk menunjukkan identitas kalian yang sebenarnya, bukan malah menyembunyikannya. Pesan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini kita pegang, kita kuat, kita pegang erat-erat nih. Ya, nasihat beliau. Kemudian lagi, 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Oke, ini kata proklamator kita, ya, Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, ini dari Presiden Nelson Mandela. Oke, ya, pergi berlarian ke tepian, berolah pulang hingga sore hari. Saya akhiri dengan salam cukup sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Doa kafarat